Shalom semua! Di dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu teologi kemakmuran, benar atau salah. Mungkin banyak dari kita yang sering mendengar ada seseorang, suatu gereja atau pelayanan yang katanya menganut teologi kemakmuran. GBI Jalan Gatot Subroto pun tidak luput dari anggapan tersebut. Namun, perlu diketahui bahwa gereja kita sama sekali tidak menganut teologi kemakmuran. Supaya kita tidak terjebak di dalam pengajaran tersebut, mari kita sama-sama mempelajari dan memahami 4 hal mengenai hal kekayaan dari kitab Ulangan pasal 7 sampai 9, yaitu saat Tuhan mengajarkan kepada bangsa Israel selama di padang gurun. Yang pertama, kita tidak mengidentifikasikan diri kita berdasarkan kekayaan kita. Di dalam Ulangan 7 ayat 7 jelas mengajarkan bahwa Tuhanlah sebagai pencipta kita yang menentukan harga diri kita, bahwa kita adalah mulia dan berharga di matanya. Yang kedua, kita tidak mencari kenikmatan kita dari kekayaan. Raja Salomo jatuh karena melupakan kenikmatan bersama Tuhan dan mencari kenikmatan dari kesenangan duniawi yang didapat dari keberhasilannya. Pada dasarnya, Tuhan tidak melarang kita untuk menikmati berkat materi yang sudah Tuhan berikan, asalkan sesuai dengan kebenaran firman dan tuntunan Roh Kudus, serta tidak menempatkan kepuasan kita pada hal-hal yang bersifat materi. Jika tidak, kita akan terhilang dari rencana Tuhan atas hidup kita. Yang ketiga, kita tidak menaruh kekuatan kita pada kekayaan, karena uang seringkali membuat pemiliknya merasa memiliki kendali dan kekuatan. Uang juga dapat membelokkan rasa keadilan seseorang dan membuat pemiliknya merasa lebih berkuasa dari orang lain. Dan yang keempat, kita tidak mencari tujuan hidup dari kekayaan. Di dalam Matius 6 ayat 24 dan Lukas 16 ayat 13, Yesus menyatakan bahwa kita tidak dapat melayani dua tuan. Dan di dalam Ulangan 8 ayat 18 juga dengan jelas berkata bahwa Tuhanlah yang memberi kekuatan untuk menghasilkan kekayaan dan menggenapi perjanjian Abraham, yaitu berkat bagi Israel, supaya melalui Israel semua kaum juga dapat diberkati. Kita perlu mengerti 4 hal tersebut, supaya kita tidak dapat dengan mudah terbawa oleh pengajaran teologi kemakmuran. Karena teologi kemakmuran adalah suatu penyimpangan dari sebuah pengajaran Alkitab yang benar. Ingat, Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya berhasil dan diberkati, namun melalui pengajaran yang benar. Supaya lebih jelas, mari kita sama-sama telaah 3 penyimpangan ajaran utama teologi kemakmuran. Ajaran yang pertama dikatakan bahwa Allah menginginkan semua anak-anaknya berhasil. Kalimat ini sebetulnya tidak salah, namun menjadi salah jika dipahami secara ekstrim. Yaitu, jika kita tidak diberkati atau berhasil, artinya kita bukanlah anak Tuhan. Padahal di dalam Yosua 1 ayat 8 dengan jelas mengajarkan bahwa tolak ukur menilai keberhasilan tidak dapat dinilai secara materi. Sebaliknya, untuk berhasil, kita juga perlu merenungkan, memperkatakan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, ajaran teologi kemakmuran yang kedua dikatakan penebusan Yesus di kayu salib adalah penebusan dari kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, di mana jika orang tersebut percaya sepenuhnya, maka tidak akan mengalami penderitaan. Tentu hal ini sangat menyimpang, karena teologi kemakmuran berpendapat jika kita mengalami kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, artinya kita belum menerima Tuhan di dalam hidup kita. Padahal sebenarnya Tuhan dapat mengizinkan kita mengalami penderitaan untuk membawa kita ke tujuan yang lebih besar, supaya kita dapat lebih lagi berharap pada Tuhan, menjaga hati kita, serta memurnikan motivasi hati kita. Saya percaya Tuhan mengizinkan hal ini terjadi untuk sebuah tujuan yang lebih besar, dan supaya kita dapat lebih lagi mengalami peranan Roh Kudus di dalam hidup kita, yaitu sebagai pembawa hadirat Tuhan, pemberi kuasa dan kekuatan, serta penghibur di tengah penderitaan. Berikutnya, ajaran teologi kemakmuran yang ketiga adalah mengklaim apa saja yang kita inginkan karena semua kekayaan Allah tersedia bagi kita di dalam Kristus. Ini tidak salah, tetapi menjadi menyimpang ketika dikatakan bahwa sebagai anak Tuhan, kita dapat meminta apapun, tidak peduli apa saja yang menjadi keinginan kita.
Mereka juga menggunakan 2 ayat Alkitab di dalam Mazmur 37 ayat 4 dan Filipi 4 ayat 19 sebagai dasar pembenaran pandangan pengajaran teologi kemakmuran. Padahal, 2 ayat tersebut bukan berbicara tentang pemenuhan segala keinginan duniawi kita, tetapi pemenuhan keperluan orang yang sudah mendapatkan kepuasan di dalam Tuhan. Dan juga permintaan tersebut harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Melihat dari 3 ajaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa teologi kemakmuran adalah teologi yang kekanak-kanakan, yang terlalu menekankan hak dan melupakan tanggung jawab. Dan GBI Gatot Subroto jelas tidak setuju dengan penyimpangan pengajaran tersebut. Namun, kita perlu percaya bahwa Tuhan sangat ingin memberkati kita berlimpah-limpah, supaya kita dapat menjadi berkat bagi orang lain, serta menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus dan pekerjaan Tuhan di bumi. Saudara-saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang saudari kasih di dalam Tuhan. Shalom. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagi kami Tuhan. Karyamu indah bagiku. Kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa hatiku. Hanya Engkau di hidup, Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahan untuk Yesus yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Yesus. Sekali lagi katakan, ku datang. Dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah, karyamu indah bagiku. Kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahan. Boleh angkat tangan kita, katakan, ku membawa.
selamanya. Ku membawa hidupku, inilah persembahan. Untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu. Yesus, kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Bapak Saudara, di bulan Februari ini di awal tahun kita akan mengurapi anak-anak kita di Pockets Ministry, dan saya undang Ibu Gembala untuk mengurapi anak-anak kita. Boleh saya undang kita bangkit berdiri semua? Ya, shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan kita boleh membawa anak-anak kita untuk diurapi Tuhan secara khusus dan dijauhkan dari segala roh-roh yang bukan dari Tuhan. Oleh karena itu biarlah kita melakukan seperti apa yang Yesus suka. Bawalah anak-anak itu kepadaku. Karena saat-saat ini roh jahat sangat banyak mengganggu anak-anak kita. Mari serius kita dukung dalam doa, biarlah anak-anak ini dilindungi, dijagai oleh Roh Kudus Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk anak-anak kecil Tuhan yang Engkau berikan kepada kami. Biar kami memberikan tuntunan pengajaran yang baik dan benar di hadapan-Mu, dan Roh Kudus terus menuntun mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ku membawa hatiku, Tuhan mengurapi dalam nama Yesus. hanya Engkau di hidupku, Tuhan memberkati. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hatiku, Tuhan melindungi dan menjaga. hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu, Yesus. Puji Tuhan, terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu. Juga sekaligus saya ingin menyampaikan satu informasi hari ini, yaitu mulai dari tahun ini, bulan Februari tepatnya, gereja ini sudah memiliki seorang wakil gembala. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Sepanjang saya menjabat mewakili almarhum Bapak Rudi, saya tidak punya wakil, saudara. Tapi ada
tim pastoral yang luar biasa dan sudah memasuki tahun yang ke-7 ini. Saya berdoa dan merasa sudah waktunya untuk kita punya seorang wakil gembala untuk boleh bekerja bersama-sama dan menolong membantu saya, yaitu Bapak PDM Kuntoro. Mari Pak, boleh maju bersertai dengan istrinya Ibu Neni. Di raker kita akhir bulan kemarin sudah diurapi dan kemarin juga di rayon sekali lagi diurapi oleh gembala rayon kita. Saudara terima Bapak Gun dan Ibu Neni sebagai wakil tempat ini. Amin. Beri kemuliaan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Ya, segala sesuatu yang mungkin tidak bisa langsung ke saya bisa ke mereka. Tuhan Yesus memberkati dan memberkati. Amin. Terima kasih Pak. Satu hal lagi saya ingin menyampaikan bahwa juga per Februari ini kita sudah mendapatkan jawaban secara resmi dari pihak pengelola gedung ini dan kita bisa meneruskan sewa kita. Ya, sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Memang harga yang kita mauin untuk sama dengan 3 tahun yang lalu tidak bisa. Memang harus naik, tapi puji Tuhan tetap kita mendapat kemudahan dan lebih murah dari orang-orang yang lain. Dan itu syaratnya mesti 3 tahun ke depan. Kalau tidak 3 tahun harganya lebih mahal lagi. Oleh karena itu kita putuskan untuk nanti bulan April kita akan menyelesaikan yang 2 tahun dulu. Supaya duit kita nggak habis semua. Ada duitnya tapi nanti habis semuanya. Supaya kita masih punya ada simpanan sampai di akhir tahun kita akan menyelesaikan yang 1 tahun lagi. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan Yesus yang baik. Dan doakan terus pasti berkat Tuhan turun atas kita semua. Dan biarlah saudara makin rajin untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih. Kita lanjutkan ibadah kita bersama-sama. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah. Ku membawa hidupku, ku membawa hidup, inilah persembahan, untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu, Yesus. Bawaku erat di hadirat-Mu, hatiku persembahan bagimu, hatiku persembahan bagimu, jiwaku tenang, jiwaku tenang di hadirat, hatiku aman, hatiku aman dalam kasih. Bawaku erat Tuhan, bawaku erat di hadirat. Boleh kita bangkit berdiri bersama-sama, bawa persembahan kita. Hatiku persembahan bagimu, jiwaku, jiwaku tenang di hadirat-Mu, hatiku aman, hatiku aman dalam kasih-Mu.
saya mengundang hambanya Bapak Pendeta Yuda Mandia Guntoro. Inilah untuk Yesus, tuh Yesus, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu, Yesus. Sekali lagi kita katakan, ku membawa Bawalah hatimu kepada Tuhan. Ya Yesus. Ya Allah, basyikara Bapa. Selamanya ku Ya Allah, basyikara. Bawalah hidupmu kepada Yesus. Inilah persembahan. Kalau engkau berbeban berat pada pagi hari ini, Untuk Yesus, panggil Yesus. yang terindah, Datang padanya. selamanya ku menyembah. Dia senang disembah. Sekali lagi katakan, ku membawa hatiku, ya hanya Engkau di hidupku. dengan hati yang hancur datang kepada Tuhan. Yesus, Kau terindah, Minta perkenanannya pada siang hari ini. selamanya ku menyembah. Supaya engkau saat keluar dari tempat ini, Tuhan memberkatimu. Membawa hidupku, Bawa hidupmu, rohmu. inilah Haleluya, 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 haleluya. untuk Yesus, Yesus, yang terindah, Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya Allah, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus atas lawatanmu buat siang hari ini. Kami jemaatmu haus dan lapar akan Engkau ya Tuhan. Tuhan, penuhi kami dengan roh-Mu. Kuduskan kami, layakkan kami Tuhan. Tanpa perkenanan-Mu Tuhan, kami tidak ada apa-apanya Bapa. Percuma kami hadir tempat ini Tuhan. Tapi dengan kerinduan kami Tuhan, kami mau datang kepadamu. Kami sudah memuji-Mu, menyembah-Mu pada siang hari ini. Genapilah dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang berbicara melalui hamba, mulut bibir hamba, urapi ya Tuhan. Biarlah semua itu hanya bentuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Sehingga pada siang hari ini, setiap firman yang dikatakan, setiap firman yang disampaikan menjadi kekuatan bagi jemaat-Mu dan kami semua mengalami sukacita dan mengalami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat siang hari ini. Kami bersyukur dan kami sambut kebenaran itu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berterima kasih. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Salam Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan. Saya bersyukur pada hari ini
walaupun dengan informasi yang sudah disampaikan Ibu Gembala, terima kasih semuanya, khususnya buat jemaat. Kalau tadi sudah disampaikan, saya dipercayakan, diberi mandat untuk menjadi wakil gembala di GBI Pondok Gede Plaza. Dan terima kasih buat Ibu Gembala yang sudah mempercayai akan pelayanan saya dan keluarga ada di tempat ini. Ini semua bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi karena Roh Tuhan yang ada di dalam kehidupan kami. Tanpa itu semua percuma, saya tidak ada apa-apanya. Memang saya tidak ada apa-apanya selain Tuhan yang ada di dalam diri saya yang sanggup membuat saya bisa berbuat untuk semua orang. Untuk jabatan yang diberikan wakil gembala, buat saya juga sempat berpikir takut seperti itu. Saya tidak pernah menjabat setinggi ini, baru kali ini saya dipercayakan ini. Jadi agak gemeteran juga, agak takut menghadapi apakah saya sanggup untuk menjalankan mandat dan tanggung jawab yang sudah diberikan dari gereja buat saya. Karena bukan hal yang mudah. Pasti ada jemaat semuanya punya pikiran yang berbeda-beda. Bisa menerima dengan keberadaan saya dan keluarga. Ada juga yang nggak bisa. Ada yang mengkritik, yang mencemooh, pasti ada. Tapi percayalah, semuanya hanya lakukan itu dianggap biasa saja. Karena saya dapat dari Ibu Gembala, apapun kata mereka tidak usah didengar. Lakukan yang buat Tuhan. Maka Tuhanlah yang bekerja buat mereka. Jadi sekali lagi buat Bapak Ibu sekalian, kalau saya menjabat jadi wakil gembala di tempat ini, saya mohon maaf sebelumnya bila ada kekurangan nanti di dalam kami melayani, di dalam pelayanan mimbar ataupun di dalam pelayanan pastoral, ada di kul-kul atau di departemen atau kabit-kabit yang lainnya. Karena memang kami banyak keterbatasan dan kami harus belajar, banyak belajar. Karena pengalaman kami tidak sehebat orang-orang yang sudah berpengalaman untuk dalam pengembalaan dalam jemaat. Jadi sekali lagi, bila ada hal yang kurang dari kami, mungkin akan dikritik atau saran yang intinya membangun ya, itu kami terima. Karena tanpa itu semua kami tidak ada apa-apanya. Kami tidak bisa menilai diri sendiri kami, tapi hanya bisa jemaat dan orang-orang lain di sekitar saya yang bisa menilai akan kinerja saya untuk membantu pengembalaan di tempat ini. Itu yang bisa saya sampaikan buat pengangkatan saya atau diberikan jabatan untuk mengemban sebagai wakil gembala di tempat ini. Kiranya bisa diterima semua buat jemaat supaya semuanya berjalan dengan baik dan gereja ini tetap bisa berjalan dan biarlah nama Tuhan yang dimuliakan selalu. Amin. Puji Tuhan. Sebelum saya masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, sedikit saya informasi aja bahwa semenjak saya diangkat atau dalam struktur kami sudah diangkat jadi wakil gembala, saya sudah ada program kerja. Jadi baru 2 yang bisa saya akan terrealisasi, yaitu tadi sudah didengar semua ya terkait kontrak sewa gedung ini. Kita bayar hanya 2 tahun, 1 tahun lagi nanti akan bayar di akhir tahun. Nah ini cukup perjuangan buat tim pengembalaan di tempat ini harus berpikir, berusaha bagaimana bisa tetap langgeng, kita bisa menempati tempat ini dan bisa menyewa tempat ini. Oleh sebab itu kami atau saya sudah membentuk tim pembangunan, ada 5 orang, saya sudah berikan sounding ke beliau-beliau beberapa minggu yang lalu,
dan sampai saat ini tidak ada penolakan. Jadi mungkin awal Maret kami akan bentuk sahkan tim pembangunan ini. Supaya apa yang dilakukan untuk pemeliharaan operasional terkait gereja kita itu nanti ada yang bisa membantu memikirkan bagaimana usaha-usaha terkait menghasilkan untuk biaya operasional gereja ini. Jadi Bapak Ibu yang kemarin saya sudah minta, puji Tuhan tetap stay dulu karena saya belum bisa bergerak karena nanti bulan Maret saya akan lakukan itu. Ya, jadi itu yang pertama saya program kerja untuk GBI Pondok Gede Plaza ini. Yang kedua, saya rindu untuk ada ibadah dewasa muda. Dewasa muda ini ada di bawah koordinator di Kabit, Youth dan Dewasa Muda. Ada di Pastor Anto. Saya membantu untuk menggerakkan dewasa muda ini mulai diadakan. Dan kemarin hari Sabtu kami sudah bentuk kepengurusannya cukup baik menurut saya. Jadi dewasa muda ini kriterianya umurnya di 20 tahun ke atas. Jadi ibadahnya bisa berjalan. Dewasa muda ini adalah istilahnya penerus yang mendekati untuk orang-orang yang istilahnya usianya akan lebih lanjut seperti itu. Jadi kita persiapkan dewasa muda ini untuk mengembangkan kembali supaya gereja kita nggak stagnan. Kalau cuman saya, Pak Hendri, Pak Han, kalau nggak ada generasi yang lain bisa muncul untuk gereja ini, siapa lagi? Makanya saya buat program ibadah dewasa muda ini untuk merekrut teman-teman untuk dewasa muda bisa ikut join di dalam pelayanan ataupun bentuknya apapun juga, nanti tim atau pengurus dari dewasa muda ini akan mengaturnya. Dan kita untuk targetnya di akhir Maret kita akan ibadah perdana. Nanti Bapak Ibu sekalian yang punya anak atau teman-teman yang saat ini sudah hadir di usia 20 tahun ke atas bisa join di tempat ini. Yuk kita bersama-sama membangun gereja Tuhan di tempat ini bersama-sama untuk menuai jiwa-jiwa. Amin. Puji Tuhan. Itulah yang bisa saya sedikit informasikan terkait apa yang sudah dipercayakan, dimandatkan terkait menjadi wakil gembala. Seperti itu. Nah, hari ini, siang ini saya akan berbicara terkait tema yang sudah diberikan dari gereja. Bisa ditampilkan untuk PPT-nya. Nah, ini saya belajar bikin PPT jadi agak norak sedikit modelnya gitu ya. Warnanya terlalu ngejreng, ada seperti itu gitu ya. Jadi maklumlah semuanya bertahap dengan belajar. Dan kalau mau belajar pasti bisa. Walaupun sudah usia, tapi kita mau terus belajar, pasti Tuhan beri kemampuan. Ya. Di sini untuk temanya yang diberikan dari gereja itu di bulan ini adalah revival dan kasih yang berkobar. Di situ ada gambar yang melihat ada keluarga, ada api yang menyala sangat dari kecil menjadi besar. Ini suatu simbol bahwa revival itu kebangkitan atau kebangunan. Kalau ada kebangkitan, ada kebangunan, pasti ada kematian dahulu. Kalau nggak ada kematian, nggak mungkin ada kebangunan atau kebangkitan. Jadi saya merenungkan tema ini, revival dan kasih. Revival adalah kebangunan dan kebangkitan, pasti ada kematian. Nah, di kematian inilah Tuhan berbicara buat kita semua. Mungkin saat ini kita ada di gereja ini, fisik kita ada di tempat ini, tapi yang mati apa sih? Roh kita. Kita nggak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Masih dosa jalan terus, berbohong jalan terus. Itulah
roh-roh yang membuat kita menjadi mati rohani kita. Makanya dengan adanya revival ini, kebangkitan atau kebangunan rohani, yang diri kita harus siap dan mau. Harus mau bangkit. Jangan mati terus. Badan kita ada di gereja, pikiran kita nggak tahu kemana. Itu sudah menandakan bahwa kita tidak hidup di dalam rohnya Tuhan. Tetapi bila kita kembali lagi, kita bangkit, minta kepada Tuhan, minta Roh Kudusnya untuk memampukan kita, untuk bangkit dan menjadi orang-orang yang bersaksi. Bahkan kasih itu akan muncul kalau roh kita sudah diperbaharui, roh kita sudah dibangun, roh kita sudah dibangkitkan. Itulah kunci kalau kita mau hidup bersama Tuhan. Kita harus bangkit dari kematian. Roh kita yang mati, Tuhan pasti bisa hidupkan dengan caranya yang ajaib. Kita akan baca di dalam 2 Timotius. Ini satu pelajaran yang saya dapatkan dari mungkin perenungan saya, karena saya belajar untuk merenungkan. Bisa di slide yang kedua. Di sini saya katakan kebangkitan Laskar Kristus dalam kasih-Nya. Kenapa dibilang kebangkitan Laskar Kristus? Kitalah sebagai Laskar Kristus. Kita adalah prajuritnya Tuhan. Kita adalah muridnya Tuhan yang harus bangkit di dalam kasih-Nya. Karena Tuhan itu kasih, membangkitkan kita pun dengan kasih-Nya. Kalau kita dibangkitkan gak mau, ya itu sudah menjadi pilihan Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu, di sini dikatakan revival Laskar Kristus itu sebuah gerakan rohani yang bertujuan membangkitkan dan memperbaharui iman Laskar Kristus sehingga mereka dapat menjadi alat yang efektif dalam membangkitkan kasih Tuhan di dalam diri kita sendiri dan orang lain. Ini loh, kita sebagai prajuritnya Tuhan, kita sebagai laskarnya Tuhan harus bangkit. Amin. Mau bangkit? Ayo bersama-sama, kita maju bersama-sama. Kita kalau mendapatkan informasi atau visi dan misinya dari gembala pembina kita, di tahun 2033 itu menurut beliau itu adalah akhir dari akhir zaman. Sehingga amanat agung itu sudah selesai. Itu di dalam visi misinya daripada gembala pembina kita. 33 ke 26 ke 33 tidak lama saudaraku. 7 tahun. Cuman dari 33 itu gembala pembina kita tidak memprediksi Tuhan akan datang. Tapi Tuhan kapanpun waktunya bisa datang. Tidak tahun 2033 pun juga bisa datang. Jadi kita diingatkan, kita harus waspada. Hati-hati, menjaga hatimu, menjaga rohmu, jangan jatuh di dalam dosa. Supaya engkau tidak binasa. Kalau waktunya sudah habis, maka tertinggallah kita di bumi ini. Kita belajar untuk taat kepada Tuhan, taat kepada gereja. Setiap minggu kita beribadah, setiap minggu kita diberikan rohnya, kita diberikan firman-Nya, supaya apa? Kita dikuatkan, kita selalu diingatkan akan apa yang terjadi. Tanda-tanda akhir zaman sudah nyata.
Yuk kita akan baca di firman Tuhan di 2 Timotius 2 ayatnya 1 sampai 4. Mohon bisa tampilkan. Dua Timotius ini surat dari Paulus kepada Timotius yang di mana Timotius mengembalakan di kota Efesus. Di kota Efesus Timotius mengalami tekanan. Jadi ada serangan dari pihak orang tidak percaya, ada ajaran yang sesat yang mengganggu gereja di Efesus ini. Sehingga Paulus di dalam penjara menulis suratnya buat Timotius dan berkata demikian. Yuk kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Jadi dari apa terkaitannya dengan kebangkitan oleh Kristus dengan firman ini? Jadi kita adalah sebagai prajuritnya Tuhan. Kita harus taat kepada komando kita, komandan kita. Siapa komandan kita? Kalau di gereja adalah gembala. Di atas gembala ada Tuhan Yesus. Secara duniawi, gembala akan menuntun saudara sekalian, Bapak Ibu sekalian, untuk menuju dalam kesempurnaan. Menuju dalam kesempurnaan. Untuk menjadi orang-orang yang percaya lebih sungguh lagi. Di dalam Kristus, Dia akan menjadi komandan kita yang selalu menghidupi roh kita dan menyelamatkan kita dimanapun kita berada. Selama kita menjadi saksinya, disitulah Dia bekerja. Dan kita tidak pernah membuat nama Dia hancur di depan orang lain. Bahkan kita sendiri mungkin yang menjual Yesus karena sesuatu, jabatankah, uangkah, yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Maka di sini Paulus memberikan surat kepada Timotius supaya di sana dalam penderitaannya untuk mengalami tekanan daripada pihak luar, ajaran sesat dan orang-orang tidak percaya, Paulus memberikan kekuatan buat Timotius. Nah, sini kita akan menyimak kembali apa yang bisa kita ambil dari firman ini. Karena ada di sini dikatakan seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Jadi dia udah melepaskan itu. Dia akan maju dan berperang sesuai komando dari komandannya. Oleh sebab itu kitalah sebagai laskar, sebagai prajurit yang siap untuk maju, berperang, untuk mencari jiwa-jiwa, menyelamatkan jiwa-jiwa, untuk datang kepada Yesus. Itulah kita yang dipakai oleh Tuhan. Kita menjadi prajuritnya Tuhan. Siap menjadi prajuritnya Tuhan? Amin. Di sini Pak Moses tidak kelihatan ya. Kalau ada dari militer itu tegas sekali. Kalau dikatakan siap, maka barisan pun langsung bertata dengan rapi dan berkata, siap, gerak. Seperti itu. Kalau kita laskar Kristus lembek, siap, siap. Aduh, kalau dipertanyakan nih, semangat enggak untuk menjadi prajuritnya Kristus? Apalagi ada embel-embelnya sedikit agak suaranya ngeleong seperti itu. Siap, siap. Nah, itu repot lagi. Ya, jadi kita harus sigap menjadi prajurit yang benar-benar sigap, tegap, dan mau maju untuk melakukan peperangan. Peperangan apa? Ya kita mencari jiwa. Peperangan apa? Rohani kita, diri kita sendiri kita perlu perangi. Karena suka kita mikirin diri kita, waduh aku capek mau melayani, mau cool contoh.
Datang mau udah dikasih jadwal hari Minggu setelah ibadah kedua ada ke gereja. Alasannya, hujan, capek, panas, seperti itu. Saya sangat kagum dengan Pak Teddy, jemaat kita di sini sangat agresif untuk datang di kul gereja ini. Kemudian ada Bapak dari Gihon, itu memang beliau sedang kondisinya tidak baik, tapi juga mulai rajin ikut kul. Ini satu pertanda bahwa dia menyadari adanya satu perubahan ya. Kalau tidak mengalami perubahan di dalam Tuhan, mungkin dia nggak mau, ngapain saya datang. Saya juga begini-begini aja, nggak ada perubahan secara finansial, saya tidak ada perubahan secara fisik saya gitu kan. Tapi kenapa? Ada hati yang mau, ada hati yang mau datang kepada Tuhan. Itu salah satu contoh-contoh hal yang kecil. Kita yang sudah diberi kesehatan, kemampuan, daya tubuh yang kuat, kalau kita untuk datang kul aja, aduh kayaknya masih mikir. Gitu. Tapi coba lihat, prajurit-prajurit Tuhan, contoh yang kecil Pak Teddy dan saya lupa namanya, papanya Gihon, itu luar biasa. Contohlah mereka teladannya, kerajinannya, keinginannya untuk datang kepada Tuhan. Walaupun di kul nanti ibadahnya enggak seperti ini, tapi ada sesuatu yang bisa disampaikan oleh gembala kul. Sharing kebenaran firman Tuhan. Ini membawa akhirnya lama-kelamaan semakin hari semakin mendapatkan firman itu. Dan firman itu lama-lama hidup di dalam hatinya. Setiap hari pasti Pak Teddy ada kerinduan terus Pak ya untuk melayani Tuhan dan beribadah Pak ya. Amin Pak. Tuh, serius. Saya percaya Pak Teddy kuat menjadi orang contoh buat jemaat di sini, orang yang rajin untuk beribadah di kul. Amin. Selanjutnya saya akan masuk kembali ke slide yang kedua, karena ini saya belajar, jadi saya harus banyak baca dulu. Nah, yang kedua, di sini dikatakan Laskar Kristus bangkit dan alami 3 hal. Apa yang dialami yang pertama? Yang pertama adalah kebangkitan roh yang tadi saya sebutkan. Revival. Kebangkitan rohnya dulu dibangkitkan. Supaya apa? Kita yang lainnya akan mengikuti. Yang pertama, kebangkitan roh itu adalah sebuah pengalaman dalam mengalami kehadiran Allah secara nyata dan merasakan kekuatan Roh Kudus yang bekerja dalam dirinya. Bapak Ibu pernahkah mengalami seperti ini? Ada kuasa yang Bapak rasakan dan ada kekuatan Roh Kudus di dalam Bapak Ibu sekalian. Ada yang pernah mengalami hal ini? Coba angkat tangannya yang pernah. Pak Beni, puji Tuhan. Ada yang lain? Ibu Gembala, Bu Nurmaida, Ibu Dedi, Bu Dona, Bu Lela. Sedikit sekali saudaraku. Kenapa seperti ini? Apakah rohmu masih mati? Bapak Ibu sekalian. Halo? Jawab, boleh jawab. Kenapa? Apa malu atau kenapa? Atau memang ada masalah di dalam dirimu? Kenapa rohmu mati? Pasti ada sebabnya. Sebabnya apa? Pasti ada dosa yang masih ada di dalam diri kita. Ada di dalam hati kita. Yang masih kita simpen. Dosa itu bagaikan sampah yang akan menghancurkan diri kita. Kalau kita pelihara terus, seperti bom waktu, sewaktu-waktu akan meledak. Setelah meledak, Anda akan mati.
Mati apa? Mati rohanimu. Kalau nggak diperbaharui, nggak dibangkitkan dari sekarang, mau sampai kapan kita akan bertahan di dalam hidup dosa? 2000 tahun yang lalu Yesus sudah mengorbankan dirinya. Dia disalib, dia ditusuk, bahkan dia mengeluarkan darahnya. Untuk apa? Nebus kita. Sampai kapan kita mau berbuat dosa? Sampai kapan kita nggak mau datang kepada Tuhan? Siapa dirimu? Siapa diriku juga? Kalau kita tidak mau datang kepada Tuhan dan menyerahkan hidup ini kepada Dia, kita akan kewalahan. Menghadapi hidup sekarang kita akan kewalahan. Coba Bapak Ibu sekalian, sudah merasakan pahitnya kehidupan sekarang ini? Ekonomi, pekerjaan, usaha, rumah tangga, udah kompleks. Terjadi semua itu. Kalau kita tidak kuat di dalam Yesus, hancurlah keluarga kita, hancurlah pribadi kita. Saya bukan menggurui, tapi saya yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Siapa yang mau belajar dan mau bertobat dan mau bangkit dari roh kematian, yuk kita baca di Yeskiel 37 ayat 13 sampai 14. Ini dahsyatnya Tuhan bisa membangkitkan tulang-tulang kering pada zaman Nabi Yeskiel. Apalagi kita yang masih ada tubuhnya, masih ada jasmani dan jiwanya. Cuman roh kita yang harus dibangkitkan. Yuk supaya kita sama-sama berinteraksi, supaya kita juga bisa membaca firman Tuhan ini menjadi rema dalam hatimu dan bisa menjadi kenyataan di dalam kehidupanmu. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku dari dalamnya, aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya demikian firman Tuhan. Siapa? Yahweh, Allah kita, Yesus Kristus, yang mampu menghidupkan roh kita. Ini cerita ini kalau Bapak baca dari Yeskiel dari 37 ayat yang pertama sampai terakhir, ini adalah Nabi Yeskiel untuk disuruh Tuhan membangkitkan tulang-tulang kering. Itu sangat ajaib. Dari tulang-tulang kering bisa terbentuk menjadi tubuh manusia yang hidup. Nah, kita yang punya tubuh yang hidup, ayo roh kita hidupkan. Jangan dimatikan atau dikubur. Firman Tuhan mengatakan, Tuhan akan buka kubur-kuburmu. Kubur-kuburmu apa sekarang yang ada di dalam dirimu? Nyatakan kepada Tuhan. Supaya Tuhan bukakan, Tuhan singkapkan dosamu. Tuhan pulihkan keadaanmu. Tuhan kuduskan segala kehidupanmu. Bahkan jasmanimu dikuduskan oleh Tuhan. Pikiranmu dikuduskan oleh Tuhan. Dahsyat? Dahsyat? Puji Tuhan. Jangan ragu-ragu. Dahsyat? Dahsyat. Supaya Anda juga mengalami kebangunan nih jiwanya. Kalau kau ngantuk, sebelahmu ngantuk pasti kaget. Dahsyat! Pasti dia langsung, oh iya ya. Dahsyat, 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 dahsyat. Itulah gunanya kita bergereja. Yuk kita mengingatkan. Kalau kita lemah, kita perlu menopang mereka. Kalau di dalam kesusahan, kita bantu mereka. Itulah hidup di dalam kasih Yesus. Yang kedua, yaitu kebangkitan terkait pembaharuan hidup. Setelah rohmu dihidupkan, maka baharulah hidupmu.
Kalau sudah rohnya hidup, hidupmu diberikan kehidupan rohmu, terus hidupmu kamu kayak begitu aja, terus kayak ya sudahlah, aku sudah hidup kembali, aku berbuat dosa kembali, aku melakukan kesalahan kembali, dan aku tidak benar lagi. Engkau akan mati kembali rohmu. Makanya Tuhan mengajarkan, ayo baharui hidupmu, tinggalkan dosamu, jangan berbuat dosa lagi, jangan ngutang-ngutang lagi, sorry. Jangan suka bikin gosip, jangan bikin dosa, permusuhan satu dengan yang lain. Kita perbaharui kelakuan kita hari demi hari. Perbaharui hidup gak bisa cuma 1 jam atau 1 hari berubah hidupnya, enggak. Itu perlu proses, waktu yang bisa menentukan. Dan yang bisa melihat siapa perubahan hidup itu? Orang lain. Engkau diberkati, engkau dipakai Tuhan, engkau menjadi saksinya Tuhan. Itu orang lain yang menilai, bukan dirimu. Maka Tuhan mengajarkan, ayo selalu berbuat baik kepada orang yang salah pada kita. Bahkan musuh kita suruh mengasihi. Ajaran dari mana? Agama dari mana yang bisa seperti itu? Hanya di dalam Yesus. Hanya di dalam nama Yesus. Amin. Itu loh. Jadi pembaharuan hidup itu sebuah anugerah yang diberikan oleh Allah dan dapat dialami oleh setiap orang yang percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ya, kalau saat ini ada jemaat Pondok Gede Plaza yang hadir pada siang hari ini, belum pernah menerima Yesus secara pribadi, saya katakan rugi. Bertahun-tahun ke gereja tetapi tidak pernah merasakan dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Percuma. Engkau keluar uang untuk transport, untuk kolektor. Engkau hadir di sini menunggu 2 jam, nyanyi, duduk, naik, berdiri, tepuk tangan, bisa nangis, bisa itu. Tapi kalau engkau tidak ada perubahan hidupmu, engkau kembali ke tempat luar dan kembali seperti semula menjadi pendosa, percuma saudaraku. Karena di sinilah adalah kalau dibilang bengkelnya manusia. Kenapa saya katakan bengkelnya manusia? Kita di sini diperbaiki. Kita di sini diajar untuk berbuat baik. Sewaktu kita keluar dari tempat ini, maka yang ada adalah body kita, kelakuan kita mulus. Sehingga setiap orang yang melihatnya akan terpukau. Wow, luar biasa anak Tuhan. Perbuatannya perlu dicontoh. Siapa Tuhannya? Yesus. Itulah. Kalau kita menjadi laskar Kristus, rohmu sudah dibangkitkan, rohmu sudah dihidupkan, maka pekerjaan kita adalah perbaharui hidup kita. Tuhan sangat baik sekali. Dia bekerja sesuai dengan porsinya. Apakah kita dipaksa fisik kita akan Tuhan dirubah? Enggak, Tuhan beri pilihan mau berubah atau tidak, mau tetap berbuat dosa atau kembali ke jalan Tuhan. Itu pilihan. Kita mau ambil yang mana? Kalau kita yang waras dan sadar, pasti kembali ke Tuhan. Tetapi kalau kita enggak waras, kita akan pilih yang dosa, yang nikmat sesaat, nikmat di dalam dunia ini. Harta melimpah, sewaktu meninggal tidak bisa tuh harta kebawa ke waktu engkau dipanggil Bapa di surga. Yang ketiga,
Gerakan kekudusan. Di sini ada kekudusan. Setelah kita perbaharui hidup kita, maka kita harus ada gerakan kekudusan. Kekudusan apa? Kita jaga kekudusan kita. Jangan cemarkan diri kita. Karena Tuhan sudah berikan itu. Karena kita tidak bisa datang ke hadapan Tuhan dengan berdosa. Hanya kekudusan yang telah diberikan. Sehingga kita boleh berkomunikasi dengan Tuhan. Memuji Tuhan, mesbah keluarga, saat teduh, rasakan itu. Kalau engkau kudus, hidupmu kudus, maka Tuhan akan berbicara kepadamu. Dan dia akan beracara kepadamu. 3 tahap inilah yang sangat sederhana. Buat kita jemaat GBI Pondok Gede Plaza. Ayo lakukan. Sesibuk apapun juga, ingat doa pada Tuhan. Serahkan setiap masalahmu. Saya melihat para pekerja anak muda sekarang ini waktunya habis buat kerja doang. Mungkin sama habis buat nongkrong. Ini sangat disayangkan. Ayo melayani, tar dulu ah. Ayo ke gereja, tar dulu ah. Yuk ibadah lagi ke kul, tar dulu ah. Tidak pernah mau ikut. Karena sudah apa? Dikuasai oleh daging. Oleh nafsu. Ini yang bahaya. Buat generasi muda yang kau sudah bekerja, hati-hati. Jangan terseret dan terbelenggu oleh iblis dengan model gaya sibuk kerja cari uang siang dan malam hanya untuk memuaskan diri sendiri. Tubuh terus dipelihara, dipercantik, dipoles. Makan sepuasnya, serakah terjadi saat-saat ini. Hati-hati. Tidak ada peduli lagi kepada agama, tidak peduli lagi kepada Tuhan, tidak peduli lagi dengan gereja. Tidak peduli lagi dengan orang-orang yang sedang dalam kekurangan. Yuk anak muda, generasi muda yang ada di saat ini. Ingat, hidupmu sementara, tidak lama. Umur 70 sekian mungkin sudah, manusia ini udah lemah. Kesaksian sedikit, saya waktu pacaran sama istri saya yang ada di depan ini, waktu saya gandeng, wah tangannya pacaran kenceng mas ya, kuat gitu ya mas ya, agak kuat gitu. Tapi sudah menikah, berjalan rumah tangga hampir berapa, 27 tahun apa 28 tahun. Kok pegang? Beda ya? Rasanya beda tangannya. Jadi ada penurunan dalam fisik manusia. Jadi saya sarankan buat teman-teman anak-anak muda, generasi muda yang mungkin baru menikah ataupun yang belum menikah. Ayo, waktunya cari Tuhan. Jangan sampai kita lengah. Ya, karena fisik kita semakin hari semakin merosot. Dulu istri saya agak langsing, tapi sekarang agak langsung gitu kan. Jadi aduh gimana ya. Ya itu akibat siapa? Ya akibat saya ngajak makan terus gitu kan. Harus masak gitu kan. Akhirnya dia jadi langsung gitu. Waktu dia masih single tentunya ya makan secukupnya buat diri sendiri. Karena dia sudah berkeluarga maka harus mikirin buat anak, buat suami. Sehingga apa yang dia masak dia pasti juga ikut makan. Akhirnya berubahlah fisiknya seperti itu. Ini bukan terjadi buat istri saya aja gitu kan. Yang lainnya juga sama. Betul Bapak Ibu yang sudah keluarga? Betul. Ya itulah kenyataan hidup. Realita udah kelihatan. Ya, jadi kita ngelantur ke sana deh. Itulah kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan. Supaya 3 tahapan ini menjadi gaya hidup kita. Biar cepat aja, kita masuk ke proses berikutnya adalah setelah dibangkitkannya roh kita, maka muncullah kasih mula-mula. Jadi
nih menuju nih setelah kita dibangkitkan, revival di dalam diri kita, roh kita, hidup kita, dan kita hidup dalam kekudusan, maka kasih itu muncul. Siapa yang pernah mengalami kasih mula-mula? Mana? Ibu, istri, aduh sayang. Ayo alami kasih mula-mula. Dengan cara seperti apa sih kasih mula-mula itu bisa dirasakan? Terima Yesus secara pribadi. Cuman itu. Maka dia akan penuhi rohmu. Maka cinta itu, mengalir yang sangat luar biasa sekali. Mungkin air mata sampai ingus keluar semua waktu kamu datang kepada dia. Engkau akan semangat melayani Tuhan. Waktu saya tinggal 10 menit. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ayo kasih mula-mula itu munculkan. Minta kepada Tuhan supaya engkau mengalami kasih mula-mula. Kalau sudah mengalami kasih mula-mula dan kasih mula-mula itu mulai redup, mulai padam, minta lagi kepada Tuhan. Bangun lagi rohmu kepada Tuhan, hubunganmu kepada Tuhan, maka itu akan kembali lagi seperti waktu pernah rasakan waktu itu. Simpel, datangi kepada Tuhan dengan tangan terbuka, mengaku dosa, apa yang sudah kau perbuat, minta ampun kepada Dia, tidak mengulangi lagi dosa-dosa itu. Simpel kan? Maka Dia akan jamah, Roh Kudusnya akan turun buat kamu, buat kita semua yang mau dan rindu terima kasihnya Tuhan itu engkau terima. Setelah kita merasakan bisa munculkan kasih mula-mula, jadi ada ciri-ciri kasih yang berkobar. Ya, pasti setelah kita mengalami cinta mula-mula itu kasih kita tuh kayaknya berapi-api gitu. Mungkin yang pernah pacaran, saya pernah pacaran. Saya berapi-api gitu kalau nggak ketemu pacar saya, telepon tuh sampai berjam-jam gitu. Waktu itu saya teleponnya pakai telepon yang di tembok itu, Telkom gitu. Pakai koin cekling, teleponnya malam supaya apa? Orangnya sepi gitu, nggak berebutan. Itu yang terjadinya ada satu ciri-ciri kasih yang kobar. Cintamu membara seperti itu. Pengennya ketemu terus. Padahal udah teleponan nih. Berangkat kantor. Sampai kantor telepon lagi. Gimana udah sampai? Udah apa? Ngapain? Selalu tanya. Setelah keluarga beda lagi ceritanya. Nggak pernah ditelepon tuh. Bapak Ibu Pak ya? Benar ya? Seperti itu ya? Ngalamin nggak Bapak Ibu? Ngalamin. Alasannya apa? Ngurusin anak. Alasannya apa? Lagi nyuci. Alasannya apa? Lagi ke pasar. Itulah manusia. Nah, kita diingatkan lagi, kita harus kasih kita berkobar. Nah, ini salah satu bagaimana cara implementasikan semua kasih dan anugerah Tuhan ini kepada keluarga kita dan sesama, tentunya dengan tuntunan Roh Kudus. Perlu komitmen dan ambil tindakan nyata. Simple. Cara mengimplementasinya gimana? Cara mempraktekannya gimana kasih Tuhan itu? Ya tentunya dengan tuntunan Roh Kudus. Terus kita perlu ngambil komitmen dan ambil tindakan yang nyata. Contoh aja, mau pelayanan. Ambil pelayanan di gereja ini banyak kesempatan, peluang-peluang untuk melayani di gereja tempat ini. Baik pemusik, baik WL singer, baik aser, baik apa, masih butuh. Kalau Anda rindu melayani, datang aja pada saya atau kepada kabit-kabit siap untuk melayani. Nanti kita akan seleksi dan posisikan sesuai dengan talenta yang Anda punyai. Dan yang terakhir yaitu kita akan mencontoh. Contoh kita adalah siapa? Tuhan Yesus.
Dari semuanya ini yang tadi saya bicarakan, yang saya sampaikan, itu semuanya adalah belajar dari Tuhan Yesus. Yang diambil dari Yohanes 13 ayatnya 14 dan 15. Bisa ditampilkan? Ya, oke. Baca sama-sama ya. Kelihatan kan? Kelihatan ya? Kelihatan ya, oke. 1, 2, 3. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Inilah contoh dari Tuhan Yesus. Semua sudah kita dapatkan, kita harus praktekkan. Praktekkan contohnya seperti apa? Seperti Tuhan Yesus yang lakukan. Dia membasuh kaki muridnya. Apakah kita akan membasuh kaki orang lain? Tidak. Kita cukup menolong apa menjadi kebutuhan dan kerinduan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Haleluya. Berarti sudah tandanya selesai. Sudah dikasih tahu sama sound system. Cepetan selesai, udah mau jam 12 gitu. Ya sudah. Jadi firman Tuhan saya cukupkan pada siang hari ini supaya dengan yang sederhana saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian bisa menerima dan mengerti apa maksud rencana Tuhan dalam hidupmu. Yang pertama tadi apa? Ada 3 hal yang saya sampaikan, ingat Bapak Ibu. Kebangunan, kebangkitan. Kebangkitan apa? Kebangkitan roh. Yang kedua, pembaharuan hidup. Ini pada tidur apa gimana ya? Ya, jadi ada 3 yang tadi saya sampaikan, yaitu kebangkitan roh, pembaharuan hidup, dan kegerakan kekudusan. Itu biarlah menjadi bekal hidup kita setelah keluar dari sini, Anda jalankan. Karena itu adalah datangnya dari Tuhan melalui firman Tuhan pada siang hari ini. Mari tim pemusik, pemuji, kita akan naik pujian. Maaf Ibu Gembala, waktunya agak lama. Yuk bangkit berdiri, kita akan berdoa. Bapa, terima kasih dengan firman-Mu yang ada pada siang hari ini Tuhan. Biarlah kami yang tertegur, kami yang mau memperbaiki diri kami Tuhan. Ajar kami selalu untuk menyatakan dosa-dosa kami kepadamu, sehingga pengampunan itu turun atas hidup kami ya Tuhan. Kami rindu diam di hadirat-Mu Tuhan, untuk merasakan kasih-Mu yang begitu luar biasa Tuhan, yang tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kami semua ya Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh Kudus bekerja, melawat dan meneruskan kembali. Hamba-Mu terbatas dengan waktu, tetapi Roh Kudus tidak terbatas. Hati yang lapar dan yang haus kebenaran firman, dan haus akan kasih Tuhan, biarlah Engkau penuhi ya Roh Kudus. Engkau penolong kami, yang memampukan kami untuk semakin hidup di dalam kekudusan dan kebenaran-Mu Bapa. Ya nama syandara ya nama takara ya rabasik. Ada waktu 5 menit. Silakan berdoa kepada Tuhan. Ya nama syandara ya nama ya raba ya rabalabalaba. Ya nama syandara ya balabalabalaba. Kalau ada dosa, minta ampun kepada Tuhan. Jangan lakukan dosa kembali. Ya nama syandara ya nama labalabalaba. Ya nama syandara ya. Kalau kau kecewa dengan keluarga orang lain, ampuni mereka, supaya kecewa itu tidak menjadi sakit hati di dalam kehidupanmu, di dalam hatimu, merusak dirimu, merusak tubuhmu. Kalau kau pelihara sakit hati itu, akan menjadi penyakit. Minta Tuhan pulihkan, minta Tuhan kuatkan hatimu, mampukan untuk engkau mengampuni orang-orang yang bersalah kepadamu dan menyakitimu. Bahkan suami, anak, orang tua, mertua,
sahabat, saudara yang mengecewakan kau. Ampuni. Karena itu jalan satu-satunya yang harus engkau lakukan. Tuhan tidak bisa mengampuni kalau engkau tidak mengampuni dahulu terhadap sesamamu. Percuma engkau minta ampun kepada Tuhan kalau engkau tidak mengampuni kepada saudaramu, tidak mengampuni suamimu, tidak mengampuni istrimu. Mungkin saat ini keluargamu jauh, engkau rindu ada pemulihan. Engkau rindu Tuhan pulihkan, Tuhan satukan kembali. Minta kepada Tuhan. Anakmu yang jauh, mungkin sudah meninggalkan Tuhan, meninggalkan keluarga, berdoa kepada Tuhan. Hanya berseru, Tuhan akan menjawab padamu. Tuhan akan pulihkan semua. Dengan hati yang hancur, datang kepada Tuhan. Supaya di hidupmu ada kehidupan kembali. Diperbaharui rohmu, hubunganmu dengan Tuhan, keintimanmu dengan Tuhan. Supaya engkau menjadi saksi, menjadi berkat di tempat manapun kau berada. Makasih Tuhan. Kenakan pujian, diam di hadirat-Mu, silakan. Ku rasakan kasih-Mu, Yes. dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku, Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. dan ku bersyukur menyembah-Mu, menuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Yuk jemaat katakan pujian ini. Katakan. Rasakan kasih-Mu. Benarkah engkau merasakan kasih Tuhan saat ini? Apakah itu dalam hatimu engkau katakan itu? Apakah benar engkau mau dipenuhi dengan kasih-Nya Tuhan? Engkau mengangkat tangan tanda menyerah di hadapan Tuhan. Jangan melawan Tuhan. Menuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Saya berdoa buat Bapak Ibu sekalian. Siapa yang mau terima kasih-Nya Tuhan yang mula-mula, angkat tanganmu. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Bukan mengangkat kepada saya, tapi engkau mengangkat tangan kepada Tuhan. Tuhan, lihat anak-anak-Mu yang rindu kasih mula-mula Tuhan. Jamah hati mereka Tuhan. Kasihi mereka Tuhan. Mereka membutuhkan pertolongan-Mu ya Tuhan. Mereka ingin intim dengan-Mu. Mungkin masih ada dosa yang membelenggunya ya Tuhan. Aku patahkan di dalam nama Yesus.
Aku tolak keluar semua dosa di dalam kehidupan anak-anak-Mu ini Tuhan. Penuhi dengan Roh-Mu ya Tuhan. Mereka rindu kasih-Mu. Mereka rindu lawatan-Mu Tuhan. Bukannya kami tidak butuh harta Tuhan, tetapi melalui kasih-Mu Tuhan, Kau akan penuhi kami. Kau akan penuhi kami. Ya nama syandara ya nama ya bapak. Kasih mula-mula Tuhan turun atasmu saat ini. Apa yang kau rindukan tercurah pada saat ini. Terimalah di dalam nama Yesus. Haleluya. Siapa selama ini yang bergereja bertahun-tahun tempat ini, engkau belum terima Yesus secara pribadi? Tuhan menantang engkau, gak usah malu. Mereka pada tutup mata kanan kiri. Kalau engkau memang belum terima Yesus secara pribadi, saat ini terimalah, supaya engkau mengalami sukacitanya dan kasihnya Tuhan. Angkat tanganmu kalau ada yang belum terima Yesus secara pribadi. Bapa, ada 4 orang yang mengangkat tangan di hadapan-Mu Tuhan. Mereka merindukan Tuhan, akan menerima Engkau secara pribadi saat ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan telah pulihkan, Tuhan telah mengampuni, dan Tuhan bekerja atas hidupmu. Roh Kudus turun atas hidupmu, sehingga kau mengalami perjumpaan secara otentik dengan Tuhan. Mintalah itu di dalam nama Yesus. Kalau engkau sakit pada siang hari ini, angkat tanganmu, Tuhan akan sembuhkan. Pegang mana yang sakit dalam tubuhmu, maka Tuhan akan sembuhkan. Tuhan, lihat jemaat-Mu yang mengangkat tangan, yang memegang setiap tubuhnya, yang mengalami kelemahan tubuh Tuhan. Di dalam nama Yesus, segala penyakit yang ada dalam tubuh anak-anak-Mu Tuhan, kami patahkan, kami tolak di dalam nama Yesus. Dengan bilur-bilur Yesus, sembuh, sembuh, sembuh dalam nama Yesus. Haleluya. Engkau yang mengalami perekonomianmu, keuanganmu, angkat tanganmu saat ini. Tuhan akan penuhi, Tuhan akan jawab setiap kerinduanmu, apa yang menjadi kebutuhanmu. Hinaraba syekara ya nama takara ya bapak. Tuhan melihat anak-anak-Mu yang mengalami kekurangan ekonomi, finansial, terganggu Tuhan. Mengalami kemerosotan, usaha, omset yang berkurang, dagangan yang mulai mau tutup. Tuhan, kami percaya Kau tak pernah tidur ya Tuhan. Kau melihat anak-anak-Mu, Kau tak pernah meninggalkan mereka. Penuhi dengan kebutuhan setiap materi yang dibutuhkan Tuhan. Berkat-Mu tercurah buat kami semua Tuhan. Anak-anak-Mu yang saat ini mengangkat tangannya. Di dalam nama Yesus. Tuhan curahkan berkat-Nya. Tuhan curahkan berkat-Nya. Saat ini terimalah di dalam nama Yesus. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu.
bangkitkan kembali untuk kami boleh bersandar sepenuhnya kepada roh Tuhan. 3 hal, bangkitkan rohmu, pasti engkau akan berubah. Dan kalau engkau berubah, pasti engkau hidup kudus. Itu inti pesan hari ini. Kalau dibalik, kalau saudara bisa hidup kudus, itu karena ada roh Allah di dalamnya. Kenapa tidak mampu hidup kudus? Mungkin agak padam. Oleh karena itu, bangkitkan kembali rohmu. Kembali intim dengan Tuhan. Selesaikan segala hal-hal yang lalu. Dosa-dosa, kelemahan, apapun yang menjadi intimidasi iblis sudah dipatahkan hari ini. Amin. Ya, beri kemuliaan sekali lagi buat Allah kita yang luar biasa. Mari kita akan angkat tangan kita buat pembicara hari ini sekaligus wakil gembala yang Tuhan sudah taruhkan di gereja Tuhan di tempat ini. Berkati Tuhan Pak Kuntoro yang sudah menjadi wakil gembala di tempat ini dan sudah menyampaikan pesan-Mu di saat yang pertama ini. Ya Tuhan, turunkan terus urapan-urapan yang dahsyat, hikmat marifat dari Allah Bapa di surga, beserta dengan Ibu Neni bersama-sama meraih jiwa-jiwa yang belum selesai dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati keluarganya, pekerjaannya, dan seluruh waktunya. Dia adalah semua dikelola untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Haleluya, haleluya. Dan mari kita siapkan hati untuk pulang ke rumah masing-masing dengan membawa berkat Tuhan. Karena engkau imani berkat itu ada dari tempat ini turun kepada keluarga saudara masing-masing. Yaitu damai dan sejahtera Tuhan yang berlimpah-limpah. Kasih anugerahnya yang dahsyat dalam setiap kehidupan kamu. Dan engkau pulang dengan penuh berkat Tuhan dan berjanji terus makin hari makin mengerti kehendak Tuhan, rencana Tuhan melalui keintiman dengan Roh Kudusnya dari hari ini sampai Tuhan datang kembali. Tetap setia, yang setuju katakan bersama-sama amin. Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Minggu. Bapak Ibu Saudara bisa bersatu di sejenak mengucap syukur atas ibadah pagi siang hari ini. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara, sampai jumpa di minggu depan.